Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas Sukron. Kali ketiga kayaknya saya ganti nama channel ini karena sudah nggak kerja sama lagi dengan bimbingan belajar sebelumnya. Maka ke depan saya bakal fokuskan nama channel ini dengan nama saya sendiri, yaitu channel Mas Sukron. Subscribe like. Oke, kali ini saya mau bahas tentang ya keputusan Menteri Pendidikan terkait seleksi masuk PTN yang lumayan frontal perubahannya dan luar biasa menurut saya. Perlu mendapat banyak apresiasi. Oke, kita lanjut langsung ke seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNMPTN. Sebelumnya kan kita sudah tahu ya untuk anak SMA itu ada tiga jurusan yaitu IPA, IPS, dan Bahasa. Karena ada kurikulum baru yaitu kurikulum Merdeka, maka penjurusan di SMA sekarang sudah dihapuskan karena anak sekolah itu atau anak SMA sekarang bebas mempelajari apa yang mereka minati dan apa yang mereka inginkan. Nah, jadi sudah nggak ada batasan anak IPA harus IPA, IPS harus IPS, bahasa ke IPS mungkin kayak gitu. Jadi bebas-bebasnya. Sebetulnya itu sih tidak terlalu jauh beda ya. Artinya di tahun sebelumnya kan memang ada anak IPA tetap ambil IPS bahkan lulus. Cuma anak IPS ambil IPA itu kayaknya sangat-sangat jarang terjadi. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, hanya mapel tertentu yang dipertimbangkan dalam seleksi di tahun-tahun sebelumnya. Nah, sekarang diubah semua mapel itu menjadi sangat penting karena menjadi faktor penilaian. Jadi, nggak ada kita fokus ke, kalau IPA ya, fokus ke matematika, fisika, biologi, kimia, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Tapi kita mempelajari dan berupaya meningkatkan semua mapel termasuk nih olahraga, kesenian, seni rupa, ataupun mapel IPS dan ataupun mapel peminatan yang lain. Nah, itu ya. Jadi ini lumayan banyak berubah ya. Sehingga fokus belajar itu semakin menyeluruh. Oke. Selanjutnya, di tahun-tahun sebelumnya kan nggak ada nih persentase ini nilai raport berapa, sertifikat pendukung berapa. Kita hanya tahu nilai raport yang diurutkan rankingnya atau nilainya sama sertifikat sertifikat pendukung. Nah, sekarang sudah ada yaitu minimal 50% untuk semua mapel tadi dan maksimal 50% untuk komponen pengali. Jadi, karena ada minimal maksimal maka PTN bisa berbeda nih atau bebas untuk menentukan kuota-kuotanya atau persentasenya. Nah, untuk komponen pengali ada tiga ya, yaitu ini yang baru dua mapel pendukung. Artinya kalau kita mau masuk teknik ya bisa matematika fisika, bisa fisika kimia, atau matematika kimia, tergantung jurusannya, atau matematika biologi kayak gitu. Sebetulnya udah banyak desas khusus kayak tentang ini ya, cuma nggak di floor secara resmi ya. Nah, yang kedua ada prestasi. Prestasi bisa olimpiade, bisa karya tulis, bisa lomba robotika, dan prestasi-prestasi pendukung lainnya. Dan yang ketiga, untuk yang jurusan seni sama olahraga, maka bisa melampirkan portofolio jika ada ya. Oke, next. Nah, apa tujuan dari minimal dan maksimal persentase tadi? Untuk nilai raport minimal 50%, berarti siswa terdorong nih atau termotivasi untuk meningkatkan semua mapel. Dan untuk komponen pengali 50% tadi, siswa itu terdorong atau termotivasi untuk mengeksplor lebih bakat dan minatnya. Jika berbakat dan berbakat di biologi ya kejar terus biologinya. Nah, syukur-syukur dapat juara-juara dan bisa menjadi komponen pengali, bisa menjadi nilai tambah nantinya. Nah, bedanya sama yang tahun sebelumnya. Jadi sekarang sudah ada persentase, sebelumnya nggak ada. Nah, yang kedua jalur masuk SBMPTN. Nah, di jalur masuk ini eh, sangat menarik perubahannya. Nah, karena sekarang ujiannya hanya menggunakan TPS. Nah, di tahun-tahun sebelumnya memang banyak ya kita menggunakan metode hafalan,
Eh, jadi kualitas pembelajaran bisa menurun dan banyak yang merasa harus mengikuti bimbel. Sehingga anak yang tidak mampu, yang tidak ikut bimbel biasanya kalah sama yang anak ikut bimbel. Cuma masalahnya saya rasa sih tetap aja sih anak akan ikut bimbel selama ada tes ujian masuk. Karena kenapa? Eh, pasti dengan apa ya bimbingan dari bimbel ataupun les-lesan itu kemampuan anak itu lebih cepat meningkat. Jadi meskipun ujiannya TPS ya tetap aja masih banyak anak yang bakal tetap ambil bimbel ya. Nah, perubahan yang sangat frontal yaitu tidak ada lagi tes mata pelajaran. Jadi kalau saintek nggak ada fisika, biologi, kimia, apalagi ya itu. Dan kalau sosum nggak ada ekonomi, sejarah, geografi, sosiologi. Yang diteskan hanya TPS yaitu tes potensi skolastik yang meliputi tes kognitif. Tes kognitif itu apa? Tes kognitif itu ya tes yang menuntut siswa memiliki kemampuan menganalisa, berpikir kritis, memprediksi, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya tes penalaran matematika itu sudah lumrah ya. Itu juga di tahun tahun sebelumnya di UTBK kan sudah ada. Literasi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga sudah ada di tahun sebelumnya. Jadi kita fokus di TPS sekarang ujiannya. Lumayan menarik. Nanti saya bakal bikin video khusus untuk apa sih resiko dan keuntungannya kalau tesnya hanya TPS. Nah, contoh kognitif kayak gini. Jadi ini penalaran dan kita dituntut memiliki solusi atau mungkin problem solving dan juga prediksi. Jadi silakan baca ini ya. Ada kok di webnya. Nah, ini adalah contoh penalaran matematika. Jadi nggak main hafal-hafalan atau rumus-rumus sekarang. Jadi lebih ke penalaran ya. Jadi nggak usah terlalu main hafalan lah sekarang. Jadi konsep dan juga penalarannya harus main. Dan ini contoh literasi dalam bahasa Indonesia lumayan kalau kita lihat di tahun-tahun sebelumnya ya kan sudah ada soal kayak gini ya lumayan agak menantang karena teksnya lumayan panjang dan kita disuruh menjawab soal berdasarkan apa yang ada di teks tersebut. Jadi kemampuan membaca cepat dan memahami teks itu sangat diperlukan di sini. Begitu pula yang bahasa Inggris. Nggak jauh berbeda, hanya beda bahasa dan bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya saja. Nah, sehingga menurut Pak Menteri, oke sebelumnya ya, ini dianggap lebih adil dan siswa itu memiliki kesempatan yang sama untuk sukses di UTBK. Jadi peserta didik itu tidak tergantung sama bimbel. Ya, kalau ada yang ikut bimbel sih ya tetap aja pasti ada ya. Karena mereka mengejar nilai TPS yang lebih tinggi dan biasanya kan yang punya atau mengolah soal-soal TPS lebih lengkap itu kan biasanya bimbel. Karena bimbel itu memiliki waktu yang lebih banyak daripada guru-guru di sekolah. Kalau di guru-guru di sekolah kan banyak terkait administrasi ya. Jadi ya kepotong itu belum lagi hal-hal yang lain. Oke. Dan peserta tidak harus menghafal konten, entah rumus-rumus ataupun persamaan-persamaan ataupun teks-teks tertentu. Nah, sehingga orang tua itu nggak terbebani finansial tambahan. Eh, Mungkin untuk yang kurang-kurang mampu atau menengah ke bawah itu biasanya bisa saja terbebani. Tapi kalau lumayan berduit ya tetap aja mereka mendorong anaknya ikut-ikut bimbel biasanya ya. Oke, lanjut aja. Nah, untuk jalur mandiri ini ada beberapa perubahan dibanding tahun sebelumnya. Nah, ini lebih diatur secara seragam oleh pemerintah. Nah, kenapa? Karena tingginya keragaman jenis mekanisme. Memang setiap kampus itu punya eh, aturan sendiri, cara main sendiri, gimana caranya jalur masuk mandiri itu. Dan
nggak ada standar antara PTN satu dan PTN yang lain, sehingga ketidakstandaran itu bisa menimbulkan persepsi publik bahwa seleksi mandiri lebih berpihak atau cenderung menerima anak-anak yang berduit atau finansialnya tinggi. Ya, padahal PTN kan menurut Pak Nadiem kan instansi pemerintah harusnya ya pelayanannya secara adil ke semua golongan. Cuma saya bakal bikin konten juga, video juga terkait ini. Apa sih resiko dan peluangnya? Oke, next. Nah, perbedaannya satu, jumlah calon mahasiswa yang akan diterima masing-masing program studi dan fakultas itu harus disampaikan, harus transparan lah. Tapi saya rasa dari tahun-tahun sebelumnya kita kan sudah tahu berapa sih yang bakal keterima, berapa sih pesertanya. Cuma tidak dicantumkan secara langsung ya, tapi kita sudah tahu kan melalui web di LTMPT berapa sih tahun sebelumnya, berapa sih tahun-tahun sebelumnya, berapa sih yang gagal, berapa sih yang keterima kan kita sudah tahu. Jadi saya rasa ini tidak terlalu banyak berubah. Metode penilaian. Nah, setiap jalur mandiri berbeda-beda. Ada yang tes mandiri, ada yang kerjasama, ada juga yang menggunakan nilai UTBK. Jadi ya mungkin lebih dituntut transparansi saja. Nah, ini yang ketiga yang menarik. Besaran biaya atau metode penentuan besaran biaya yang dibebankan. Kemarin Pak Nadiem tidak memberikan banyak komentar tentang hal ini ya. Artinya, apakah nanti PTN itu harus seragam? Maksud saya gini, jadi misalkan kita mau masuk FK, semua pendaftar yang diterima harus wajib 150 juta misal. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Itu nggak ada kayak gitu kemarin. Kalau kayak gitu kan lebih fair. Kalau di tahun-tahun sebelumnya kan minimal 150, minimal 100, maksimal ya terserah gitu kan ya. Nah, cuma kalau dikasih kayak kewajiban ya selain selain ya lebih fair tapi ya menjadi tantangan ya buat kampus gimana mencari duit nantinya ya. Jadi kalau sudah ada patokan wajib segini nggak boleh kurang nggak boleh lebih itu menarik. Jadi lebih transparan lagi. Cuma kemarin Pak Menteri belum menjelaskan hal ini. Nah, calon mahasiswa atau masyarakat dapat melaporkan melalui kanal pelaporan. Jadi bisa dilaporkan jika memang ada pelanggaran-pelanggaran. Nah, berikutnya, jadi gini, jumlah peserta yang lulus dan yang gagal itu harus diumumkan. Jadi memang lebih transparan dengan adanya eh, aturan yang baru ini ya. Terus ada masa sanggah, terus ada tata caranya, dan ya tentang laporan-laporan tadi ya. Jadi kalau sebelumnya kan kita hanya tahu kita lulus atau tidak. Siapa saja yang lulus kita kan nggak tahu kan ya. Atau mungkin kita juga tahu siapa saja yang lulus, tapi kan kita nggak tahu pesertanya berapa atau nilainya nggak diberikan ya. Yang tahu itu yang lulus aja atau yang nggak lulus aja nilainya segini kayak gitu. Atau mungkin menggunakan UTBK ya itu tadi ya kita nggak tahu saingan kita itu lulus dengan nilai berapa atau dengan uang berapa gitu kan. Oke, lanjut. Jadi kesimpulannya eh, tahun 2023 ini menjadi tantangan buat semua siswa karena terjadi perubahan yang lumayan frontal dan lumayan menyeluruh baik itu di SNM, SBMPTN maupun di jalur mandiri. Nah, demikian ulasan yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa eh, terus ikuti dan dukung channel ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.